Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai variable length subnet masking atau VLSM. Nah, ini gambaran dari VLSM. Jadi VLSM itu memperbaiki kekurangan metode konvensional subnetting. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri. Ini ada gambar untuk subnetting kelas C, gitu ya. Ini untuk pembagian subnetting ini /27. Ini jumlah hostnya setiap subnet itu sama 30 host. Nah, untuk yang VLSM pembagian seperti ini kalau menggunakan VLSM subnetting. Jadi ada yang host jumlahnya 126 host yang paling besar, terus yang kedua ada 62 host, terus ada yang 14 host seperti itu ya. Jadi kalau yang /25 ini untuk 126 host dan /26 ini untuk 62 host. Dan untuk host yang 14 host ini memakai /28. Subnetting adalah suatu teknik untuk mengurangi jumlah terbuang ruang spasi suatu alamat. Jadi VLSM ini membuat lebih dari satu subnet max dalam jaringan yang sama. Jadi ada yang misalnya kita lihat di sini ada yang /27, terus /27 ini diambil lagi menjadi subnet lagi, subnet gitu ya. Jadinya /30. Jadi untuk misalnya ada topologi seperti ini di site A, jadi di bawahnya site A dia menggunakan /27, sedangkan untuk komunikasi antar router ini menggunakan /30. VLSM versus CDR. Jadi VLSM ini mirip dengan CDR. Karena apa? Karena keduanya sama-sama membagi jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil. Nah, tujuan VLSM itu menggunakan blok alamat yang ada seefisien mungkin, sedangkan untuk CDR ini membuat sub atau routing table lebih efisien dengan subnet yang sudah ada. Perbedaannya, si VLSM ini membagi jaringan ini pada alamat yang sudah digunakan pada suatu organisasi dan tidak terlihat di internet. Sedangkan di CDR ini dapat mengalokasikan suatu alamat yang sudah disediakan oleh internet kepada ISP high level ke ISP middle level atau sampai ke lower level dan akhirnya ke jaringan suatu organisasi. Ini hal yang perlu dipertimbangkan ketika merancang suatu jaringan komputer. Yang pertama, berapa jumlah total subnet yang dibutuhkan saat ini. Terus yang kedua, berapa jumlah total subnet yang dibutuhkan untuk masa mendatang. Yang ketiga, berapa banyak host yang ada di subnet terbesar saat ini. Terus yang keempat, berapa banyak host yang akan ada di subnet terbesar pada masa mendatang. Itu yang harus perlu dipertimbangkan ketika merancang suatu jaringan komputer. Misalnya di sini ada kasus 1, jadi diketahui sebuah alamat jaringan gitu ya. Ini ada IP addressnya 172.16.0.0/16 dan diminta untuk membuat atau menyediakan 5 buah subnet yang masing-masing memiliki 100 host gitu ya. Jadi setiap yang di bawahnya router ini 100 ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ada 5. Jadi 5 subnet yang 100 host dan 3 subnet ini yang masing-masing memiliki 2 host atau yang untuk terkoneksi antar router, misalnya router A dengan router B, router A dengan router C, dan router A dengan router D. Penyelesaiannya untuk menyediakan minimal 100 host, jadi diperlukan berapa bit gitu ya. Jadi diperlukan 7 bit. Jadi 2 pangkat 7 min 2 ini sama dengan 126. Nah, dia minimal 100 host, jadi bisa 7 bit disisakan. Terus untuk subnetnya berapa? Jadi kan sisanya 16 bit dikurang 7, berarti ada 9 bit yang digunakan untuk subnet atau alamat jaringan. Jadi ada totalnya 2 pangkat 9 sama dengan 512 subnet. Dan setiap subnet memiliki hostnya itu 126. Nah, ini penyelesaiannya. Jadi untuk yang pertama, subnet yang pertama ini 172.16.0.0 gitu ya. Terus yang kedua, ini belakangnya diganti jadi 0.128. Terus yang ketiga dia 172.16.1.0. Yang keempat 1.128. Yang kelima 2.0. Yang keenam 2.128. Begitu seterusnya sampai totalnya kita bisa lihat di sini dia harus sampai 512 subnet. Nah, subnet nomor 1 sama 5 digunakan untuk mengalamati subnetwork yang dimaksud dalam soal tadi. Dia butuh 100 gitu ya, 100 host. Sedangkan untuk 3 buah subnet dengan jumlah host masing-masing 2 host ini diambil dari subnet yang ke-6 setelah dari yang ini, karena 1/5 digunakan untuk yang 100 host.
Nah, jadi subnet ke-6 yang isi 100 host itu kita ambil, dia ada posisinya di 172.16.2.128. Nah, ini karena kan subnet 1 sampai 5 sudah digunakan untuk permintaan 5 jaringan dengan 100 host per subnet. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi kita subnet ini awalnya di 172.16.2.128. Jadi di sini ada 7 bit untuk subnet berikutnya. Jadi dari nomor jaringan dari 172.16.2.128 ini punya 7 bit ya, sebagian dari host untuk memenuhi kebutuhan 2 host yang diminta per jaringan. Maka yang kita perlu sisakan untuk host 2 bit. Jadi hanya sisa yang kita sisakan itu hanya 2 bit. 2 bit 2 pangkat 2 dikurang 2 jadinya 2 host. Nah, sisanya 5 bit ini untuk network atau untuk subnet. Jadi seperti ini. Jadi ini yang untuk subnet ID-nya ya, 5 bit dan 2 bit ini untuk hostnya. Karena yang kita cari itu jumlah hostnya ada 2 host. Jadi kebentuk sini 172.16.2.128. Terus yang kedua 2.132, ketiga 2.136. Ini yang blok-blok subnetnya untuk jumlah host 2. Nah, setelah kita dapat, kita masukkan ke dalam topologi tadi. Misalnya kita taruh di sini ada yang 172.16.0.0/25, ini taruh untuk yang di bawahnya router C. Terus 172.16.0.128 ini taruh di router D. Terus juga kita 172.16.1.0/25 ini ada di router A, bawahnya router A. Dan router A butuh 2, jadi dia pakai 172.16.1.128/25. Dan untuk router B kita taruh 172.16.2.0/25. Nah, untuk koneksi antar routernya tadi kita sudah mendapatkan 3 subnet yang isinya 2 host gitu ya. Yang kita gunakan ini 172.16.2.128, dia slashnya 30 karena dia maksimum hostnya 2. Dan untuk A ke C 172.16.2.132/30, dan dari A ke D itu 172.16.2.136/30. Dan ini ada kasus 2. Jadi ada sebuah network kelas C dengan net ID 201.45.222.0/24. Jadi yang diminta buatlah 6 subnet dengan ketentuan, jadi ada 6. 1 subnet dengan kapasitas 126 host, 1 subnet dengan kapasitas 62 host, 4 subnet dengan kapasitas 14 host. Kerjanya bagaimana? Nah, seperti ini ya. Nah, ini awalnya originalnya gitu ya, 124. Terus kita buat dia jadi 2 subnet gitu ya, 2 subnet yang isinya 126 host per subnetnya gitu ya. Jadi kita minjem di sini 1 bit. Nah, jadinya seperti ini ya. Terus habis itu kan dia butuh satu network yang jumlah hostnya 126 gitu ya, di sini dipakai digunakan. Terus yang tadi ini masih ada sisa gitu ya dari sini. Nah, ini yang kita gunakan nih untuk soal selanjutnya. Nah, di sini dapat 221.45.222.128/25. Nah, ini yang dipecah lagi. Jadi dipecah, kita pinjam lagi dia 1 bit lagi untuk network ya, jadi tambah bitnya. Dia jadi 22.128/26 dan 222.192/26. Nah, yang digunakan untuk 62 ini diambil sisanya 1 network ini untuk pemenuhan dia. Yang soal selanjutnya yang diminta itu adalah 14 host gitu ya. 14 host ini. Jadi ini kan karena diminta 4, berarti kita minjem di sini ada 2 gitu ya. 2 bit. Berpangkat 2 jadi 4. Nah, ini jadi dipotong 4 lagi. Gitu. Jadi dia menghasilkan 201.45.222.192/28 karena sudah ditambah 2 ya. Ini ada 192, 208, 224 sama 240.